Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore kepada teman-teman semua di kelas B Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Oh, ini Aldian hadir. Aldian teh apa ini? Coba nantilah yang diceknya di setelah perkuliahan ya. Oke, pada sore hari ini ataupun pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir ya di Zoom untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Adapun materi-materi yang akan dibahas, saya kira sudah saya bahas atau sudah saya presentasikan ya, tinggal kita diskusikan di pertemuan terakhir ini, baik itu bab sistem etika, etika politik, maupun di bab terakhir yang sebenarnya saya tugaskan ya untuk membuat video kreatif lah ya tentang bab 7 tentang bagaimana Pancasila melandasi pengembangan iptek yang saya spesifikasikan bagaimana gitu. Anda melihat bahwa Pancasila gitu ya, itu ataupun nilai dasar negara ini bagaimana kaitannya dengan kesehatan masyarakat atau dengan ilmu kesehatan, dengan bidang keilmuan yang Anda akan khusus Anda pelajari di ataupun Anda ampu di masa depan Anda gitu ya sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat. Itu paling tidak ya. Oke, untuk pembahasan materi ini seperti biasa ya, karena sering kita sering kita rencanakan, sering kita diskusikan bagaimana kita memahami bahwa sesungguhnya sistem etika yang merupakan bagian dari filsafat sudah saya buat 2 video. Video pertama tentang etika secara umum, yang kedua adalah bagaimana etika politik yang terakhir ya di minggu ini sudah saya di awal minggu ini sudah saya publikasikan dan sudah saya cek juga beberapa pertanyaan yang masuk ya, tapi tidak akan saya cek satu persatu, tidak akan saya komen dari satu persatu. Paling tidak untuk mengawali perkuliahan silakanlah seperti biasa saya memohon untuk partisipasi Anda gitu ya. Kira-kira di materi etika mana yang akan saya komentari ya. Sebelum saya cek di pertanyaan terakhir ya, di konten terakhir dari kelas ini sudah saya lihat misalnya dari Mela Wulandari ya, tentang hukum positif bisa diganti oleh penguasa. Ini tentang etika politik ya. Terus juga dari Yusuf kelas ini bukan? Ini nggak ada kelasnya. Yang kelas Bekesmas Krisnayanti misalnya. Bagaimana etika yang baik yang berlandaskan Pancasila? Bagaimana implementasinya dalam kegiatan politik? Adakah tokoh inspiratif? Ya? Nah, ini yang sangat subjektif sekali gitu ya. Terus juga dari Salsa Dwi misalnya. Sebutkan bahwa hukum formal dan hukum positif bisa diganti. Jelaskan maksudnya. Nah, ini tapi saya harus dari dasar dulu gitu ya. Sebelum saya komentari etika politik dari Amaliah juga nih misalnya. Apa yang maksud dengan politik praktis? Nah, gambaran politik praktis itu yang beretika. Nah, ini terus juga dari Corina ya. Perbedaan politik klasik, modern dan sekarang. Oke, sebelum saya melangkah ke berbicara etika politik. Coba yang pertanyaan yang masuk ke atau tugas individu Anda kan ya, mengenai etika secara umum dulu ya, yang konten yang pertama di bab etika. Kira-kira apa yang perlu saya jelaskan ataupun yang perlu dieksplor ya di Zoom ini? Silakan. Mau saya dari siapa dulu? Halo? Adakah? Ya Pak. Rival. Apa rival yang menjadi pertanyaan Anda tentang sistem etika ya? Untuk etika ya Pak.
etika secara umum gitu. Yang ingin saya tanyakan, etika itu terbentuknya, proses terbentuknya etika itu seperti apa ya Pak? Etika di masyarakat itu terbentuknya seperti apa? Proses terbentuk etika. Proses terbentuknya etika terus apa lagi? Itu aja Pak, proses terbentuk etika di masyarakat itu seperti apa? Oke. Proses terbentuknya etika ya. Ini pertanyaan yang mendasar yang mungkin bisa saya uraikan dari hal yang mendasar. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, mau tentang etika maupun etika politik yang perlu saya eksplor, bolehlah Anda ngasih tanda biar nanti saya sebut namanya ya. Eh, saya mungkin langsung jawab aja ya ke satu ini, pertanyaan ke satu pertama ini dari Val tentang etika itu bagaimana prosesnya. Tentunya kalau ini berkaitan dengan filsafat, ya, etika juga berkaitan dengan manusia, ya, sebagai makhluk yang berpikir, gitu ya. Plato itu salah satu filsuf Yunani mengatakan bahwa aku ada karena aku berpikir, katanya. Sakingku apa ya? Ya bukan manusia kalau tidak berpikir gitu ya. Orang ya orang, mungkin hanya manusia ya biasa. Kalau hanya berwujudnya Depina misalnya, hanya makan, minum, ya, tidur, berarti kan manusia. Tapi kalau tidak berpikir, kata Plato itu bukan manusia, artinya ya. Kalau hanya, ya apa bedanya dengan hewan gitu ya. Kalau hanya butuh makan, minum, hewan juga bisa kan. Kalau hanya hidup, bahkan Buya Hamka mengatakan kalau manusia hidup sekedar hidup, ya, monyet juga hidup kan gitu ya. Kalau manusia itu bekerja, sekedar bekerja, babi hutan juga bekerja. Itu kata ulama ya, kata Buya Hamka. Artinya bahwa manusia itu makhluk yang berpikir ya. Karena manusia itu makhluk yang berpikir ya, selalu mencari tahu kan. Dalam filsafat itu kan dari tahu, pengetahuan, ilmu pengetahuan sampai diuji ilmu pengetahuan itu kan melalui proses berpikir yang radikal ya. Sampai pada akhirnya. Nah, bagaimana manifestasi dari pikiran manusia? Yaitu etik ya. Apa yang disebut dengan etik. Nah, dalam bahasan etika, satu hal yang pertama kali diutarakan adalah tentang apa coba yang dibahas pertama kali dalam salah satu konsep apa yang pertama kali saya kenalkan dalam etika ini? Coba ada dimensi apa saja sebelum langsung ke etika? Ada istilah-istilah apa saja dalam etika itu? Ada yang masih ingat? Di konten yang pertama ya? Ayo. Berbicara konsep apa? Ya kata apa, Bro? Apakah langsung ngebahas etika enggak? Unsur-unsur dalam etika itu apa saja dalam bab etika? Selain langsung etika, ada apa coba? Intan, Talia, Dinda, Aldian, Kemala. Satu kata. Satu kata aja. Kira-kira berbicara apa? Yang Anda ingat? Dita? Nilai bukan, Pak? Iya, nilai. Apa itu nilai? Sifat atau kualitas Devina apa dari nilai? suatu objek. Nilai Kualitas dari suatu objek gitu, Pak. Kualitas dari suatu objek. Wah, luar biasa ya. Kalian ngapain sih di sini? Di Zoom ini dengan saya? Apa yang kalian harapkan dari saya? Saya ini tipe laki-laki yang memberikan sejuta harapan ya. Makanya saya mau tanya, apa yang Anda harapkan dari saya? Coba. Kalian tidak tahu betapa besarnya gitu ya. Saya memberikan pengharapan ke Anda. Tentunya saya bukan tipe laki-laki yang memberikan harapan palsu ya, tapi harapan yang nyata. Lalu apa coba ya kira-kira yang Anda harapkan dari saya? Sampai hujan-hujan sore-sore begini harus ikut ini Zoom ya. Untuk apa? Pada akhirnya apa yang kamu butuhkan dari saya? Kemala.
Jujur aja, apakah emang kalian nggak butuh saya? Apa yang kalian butuhkan dari saya? Ilmunya, Pak. Ya, jujur aja. Ilmunya. Ya, bohong lah ilmu mah. Tekut dari saya, ilmu mah di YouTube oge di apa di Mister Google oge loba ilmu mah. Bullshit lah itu mah kalian gombal jawabannya kalau hanya butuh ilmu. Bapak ilmunya yang sangat luar biasa. Kita mengarayu. Apa sih oke. Tapi intinya kalian mau apa dari saya coba? Nilai, Pak. Pak. Nilai, betul ya. Kalian mau dapat apa dari saya? Gemala, kamu mau dapat E atau D? Coba. Anida, kamu mau dapat E atau D nilainya? Nilai mata kuliah saya. Gitu. Jadi itulah kurang lebihnya nilai kualitas suatu dari sebuah objek. Berarti kalau begitu kalian itu adalah objek yang akan saya nilai. Sekarang misalnya ada mahasiswa kuliah getara ya, ngawe age teu sopan misalnya ya, kehadiran lagi kurang, tugasnya juga tidak mengumpulkan, terus UTS-nya juga kurang, apalagi UAS-nya juga belum. Tapi saya kasih nilai A plus misalnya. Sementara Gemala yang sudah berdarah-darah ya, ikut kuliah, saya kasih E. Apa coba yang akan kalian, atau semuanya di kelas ini saya kasih nilai E semuanya biar merata. Seandainya saya nanti di akhir kuliah setelah UAS ngasih E semua di kelas C ini, di kelas B ini. Apa yang akan kalian lakukan ke saya? Atau apa yang kalian rasakan kalau begitu? Betapa kejamnya ya saya mungkin gitu kan. Tidak ada penghargaan sama sekali kan gitu. Pasti begitu kan? Nah, makanya saya katakan bahwa secara sederhana apa itu nilai? Sesuatu yang dihargai. Jadi bagaimana saya ini, kalian adalah sesuatu bagi saya. Sesuatu kalian itu bagi saya ya. Berharga, harga kalian tuh, nilai kalian itu dari apa yang telah kalian perbuat selama 1 semester ini gitu. Itulah bentuk penghargaan saya. Bentuk penghargaan dosen kepada mahasiswa adalah nilai ya. Di sini semuanya pakai kerudung ya. Kecuali Rehandra tidak pakai kerudung. Ripal tidak pakai. Rian tidak pakai. Ya. Saya juga tidak ya. Saya sih mau, tapi dilarang oleh orang tua saya dulu waktu kecil. Coba selain warna, selain cara memakai, kira-kira apa sih yang membedakan kok sampai harus ganti-ganti kerudung misalnya? Ya, karena udah aja asal ketutup we ya. Mau carecet oge atau spray oge yang ini aja pakai aja gitu. Kenapa harus pakai kerudung gitu ya? Dengan berbagai macam desain dan sebagainya. Coba yang membedakan antara kerudung Mela dan kerudung Devina itu apa? Sama-sama kerudung, tapi apa yang membedakannya? Selain warna itu mal ini ya. Coba. Bahannya, Pak? Ya? Bahannya berarti kualitas. Lalu ukurannya apa? Ukuran dari bahan berarti itu kualitas berarti ya. Kalau bahannya karung kadut, gimana, enak nggak? Ini. Kalau bahannya apa sih, kain kafan misalnya, itu harganya bukan, udah saya kasih bocoran. Apa yang membedakan dari derajat nilai itu? Ukurannya apa? Kualitas itu? Harga. Harga ya. Sebenarnya ya kadang-kadang ya mau tidak mau saya katakan ya. Apakah kalian lebih senang kalau pakai kerudung dari pasar Cikurubuk atau dari pasar Gunung Kalong? Beda sih. Atau dari AP misalnya. Atau dari Shopee online yang COD dan gratis ongkir.
Ya. Oke, berbicara itu masih berbicara benda ya. Jadi benda aja ada harganya gitu ya. Apalagi manusia. Perempuan ini karena saya senang menyenangkan perempuan. Coba yang paling berharga kayak biasanya pakai aksesoris perempuan itu apa coba? Yang paling Anda impikan apa aksesoris Anda? Yang rasional lah. Coba. Biasanya pakai apa perhiasannya? Cincin. Ya? Cincin. 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 Tung-tung. Cincin. Ini ya. Cincin apalagi ini apa? Gelang ya. Dari apa biasanya terbuatannya? Bahannya? Mas. Mas. Mas apa? Mas Adi? Atau Mas Ripal? Ya. Coba emas ya. Kenapa harus emas gitu ya? Emas, coba mau tanya saya ke Widi. Widi, kamu senang pakai emas? Apa, Pak? Senang nggak pakai perhiasan, pakai cincin kayak saya ini emas? Saya pakai emas ini saya emas. Boro-boro emas saya Maya batu pergi juga nggak punya tuh, tangan saya bersih ya. Emas 1 kilogram sama batu 1 kilogram mana yang lebih berat? Sama, Pak. Sama ya. Kenapa sama? Ada teman Sama-sama kelas, 1 kilo. ya kelas apa ya yang tanya berat emas Pak. Berarti belum tidak konsentrasi ya gitu. Kalau begitu, kenapa emas itu bisa lebih mahal daripada coba? Kenapa emas bisa lebih mahal? Karena berharga. Sulit mendapatkannya, Susah dicari, Pak. Susah didapetinnya, Pak. Susah Sudah prosesnya. didapatkannya. Yang membedakan antara emas dan batu itu apa? Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi harga adalah apa nilai adalah sebuah derajat yang mulia dari sesuatu tersebut ya. Nah, makanya sebagai seorang manusia kalian itu mau seperti emas atau mau seperti batu ya. Jadi karena sesuatu itu butuh dihargai ya, bahwa artinya setiap manusia itu butuh penghargaan ya atau ingin dihargai. So, atau jangan-jangan di sini ada yang beda coba? Ada nggak yang nggak mau dihargai sebagai manusia? Saya bilang misalnya perempuan di sini cantik-cantik semuanya. Senang disebut cantik-cantik semuanya, cantik dan soleha. Yang laki-lakinya ganteng dan soleh misalnya. Terus saya sebut kalian semuanya brengsek. Coba mana yang lebih menyenangkan hati Anda? Disebut brengsek atau disebut orang baik? Baik. Baik. Sebut orang baik. Ya, berarti artinya bahwa manusia itu ya siapapun itu butuh dihargai ya, butuh disenangkan hatinya maupun untuk itu ada beberapa indikator dalam menilai seseorang tersebut ya. Contoh nilai apa coba? Dari sekian jenis nilai yang paling mudah
ada orang ya dalam derajat seseorang, misalnya ada orang kaya dan orang miskin. Kira-kira kalian kalau mau pilih, kalian mau jadi orang kaya atau mau orang miskin? Kaya. Kaya, Pak. Kalau mau milih. Kaya, Pak. Kenapa? Karena lebih dihargai sama Iya, orang lebih lain. dihargai. Coba aja lihat ya. Sekalipun misalnya dia tidak punya pendidikan, tapi dia secara kekayaan memiliki materi yang berlimpah, apalagi bersifat dermawan, biasanya bisa lebih dihargai ya, dibandingkan dengan orang yang miskin. Makanya jangan jadi orang miskin, karena sakit ya, dihinakan jadi orang miskin itu. Gak apa-apa kalian ya kalau ingin kaya, harus kaya gitu ya. Tapi kan bukan hanya salah satu itu ya. Kalaupun misalnya kita sudah berupaya untuk meningkatkan derajat nilai ekonomi, ada nilai yang lainnya. Coba selain karena kekayaan, orang dihargai karena apanya? Orang dihargai karena apanya? Ya, itu nanti politik ya. Karena kekuasaan politik. Nilai sosial dan sebagainya. Nilai intelektualitas. Ya. Ya, tentunya kalian coba aja di sekitar masyarakat. Orang yang berpendidikan itu bisa lebih dihargai atau tidak kan gitu. Dijadikan tokoh, dijadikan walaupun misalnya tidak terlalu kaya ya, tapi dia punya kemampuan, jadi punya nilai, punya harga ya. Sesuatu orang tadi kan dia dihargai karena dia punya nilai materi, nilai ekonomi. Tapi ada orang yang dihargai karena dia punya kemampuan intelektualitas, menjadi pengayom, menjadi tokoh, menjadi sandaran kalau ada masalah dengan antar tetangga dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang berharga juga ya. Apalagi memang materi oke gitu ya. Intelektualitas oke, pendidikannya tinggi kan, kalau kan pendidikan. S1, S2, S3 ya, dengan kekayaan yang berlimpah, dengan kemampuan yang dimiliki. Coba seorang profesor yang baik hati dan tidak sombong, dermawan karena punya kekayaan, dibandingkan dengan orang miskin, caludih, bikin rese, mana yang lebih dihargai? Ya satu profesor ya, cuma bager profesor itu teh, dermawan, luwes, kada malah sering memberi. Ada orang miskin, gawena mabok judi, ngajak duit ke tetangga. Ya harusnya aya pulungan jadi orang itu ya. Yalah nggak apa-apa misalnya ya, tidak terlalu kaya, sekolah juga tidak, atunya bager-bager atunya tong bikin urang tong rese-rese gitu kan. Tetap ada harga kan ya, kalau orang yang bermanfaat itu kan. Dia misalnya sadar diri ya, dan sebagainya. Itu kurang lebih ya, bahwa memang silakan ya. Jadi tantangan pertama kalau pertanyaan dari Ripal, dari mana, bagaimana proses terbentuknya etika? Ya dari apa yang akan kita, daya jual apa yang akan kita tawarkan ke masyarakat. Kalau nanti misalnya di masyarakat, kalau di ruang kuliah, kalau di ruang kelas, dengan lingkungan perguruan tinggi, lingkungan kampus, Anda punya daya jual apa untuk teman-teman Anda? Kalau Anda ingin dihargai, apa yang harus Anda lakukan kepada teman-teman Anda? Kalau Anda ingin dihargai, apa yang akan kalian lakukan di masyarakat? Yang kedua dari sistem etika setelah nilai adalah norma. Ya. Setelah kalian merenung tentang apa yang akan kalian lakukan dalam sesuatu tadi, dalam nilai jual Anda, lihat ada apa, ada tolak ukur orang itu seperti apa tentang batasan-batasan dalam kita berperilaku. Betul ingin dihargai, tapi saya harus bagaimana? Ya, gitu. Karena dalam masyarakat, dalam lingkungan terkecil pun, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan tetangga, dalam lingkungan kelas, dalam lingkungan fakultas, dalam lingkungan universitas, dalam lingkungan kosan, ada norma. Bagaimana misalnya norma kesopanan. Bagaimana kita bisa berperilaku sopan atau santun, ya, norma kesopanan ya, sopan santun. Norma kesusilaan. Apalagi? Norma adat ya. Yang paling tinggi norma hukum. Nanti ya hukum tentunya adalah norma yang lebih tinggi daripada artinya bahwa hukum itu persoalannya
sudah pada benar dan salah gitu ya. Sementara kalau etika, kalau norma itu baru pada baik atau buruk. Nanti akan dibedakan ya. Nanti akan berhubungan dengan etika politik ya, antara baik buruk atau benar salah kan gitu. Nah, kembali lagi ke dalam diri kita ya, dalam diri manusia, karena ada nilai dan norma yang berlaku untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, karena kita akan berhadapan dengan orang lain masalahnya ya, munculnya etika itu. Kita akan berhadapan dengan manusia yang lain. Makanya kita kembali ke konsep awal bahwa ini adalah ranah kita sebagai manusia. Jadi dari mana kita bisa mempertimbangkan sesuatu baik buruk ataupun benar tidak dalam tindakan kita, kembali kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir ya. Dalam proses pendidikan, dalam dunia pendidikan itu ada teori yang dari Bloom itu tentang kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Nah, jadi aspek pertama dalam diri manusia, dalam terbentuknya etika itu adalah mindset-nya ya, pikirannya. Kognitif dalam bahasa psikologi pendidikan itu pikiran itu disebut dengan kognitif ya. Itulah katakanlah mau mindset atau apa ya. Main ya. Mohon maaf, tulisan saya jelek. Oke. Otak bilangnya. Otak mah ya hanya wujud fisiknya gitu ya. Karena kalau kita bedah, binatang pun ada otaknya ya. Tapi kan apakah dalam otak jiwa hewan dan jiwa manusia tentunya berbeda ya. Karena manusia otaknya akan digunakan untuk berpikir tadi ya. Yang disebut dengan kognitif atau ya kecerdasan intelektualitas ya. Ataupun mindset. Jadi ketika ada sesuatu yang akan kita perbuat, melihat sebuah lingkungan ya, kan berpikir, oh saya harus bagaimana ya? Coba apakah dari pikiran yang Anda rasakan dari indera Anda, apakah langsung Anda dalam manifestasikan dalam bentuk perbuatan? Atau dikemanain dulu? Ya? Bagaimana Pak? Dikemanain dulu? Oh, saya pikir, oh dalam pikiran saya begini, berarti udah aja lah, saya akan laksanakan. Apakah hanya itu, hanya ranah itu yang Anda gunakan? Dari mindset langsung ke psikomotor. Tidak. Selain ini amanah dalam diri manusia, ini saya sering ungkapkan ya. Ini terus apa lagi? Turun kemana? Dari mata, turun kemana? Ya di sini. Hati. Tanya hatimu. Wahai kau wanita, pria. Ketika saya melihat perempuan di sini cantik-cantik, apakah saya langsung bogoh saya ke anjeun abdi misalnya. Ditema aku KB saya KBH. Kan saya teman mikir, saya mikir saya gimana menemani baheulanya, mana nu saya kudu dipilih kan? Mana nu kudu dipilih? Neng Dinda gelis, Neng Ai gelis. Kan di sini kan ditimbang-timbang cek hate teh kumaha gitu kan. Ya. Termasuk dalam perbuatan pun seperti itu ya. Tentunya manusia yang berpikir dan nah setelah adanya ranah kognitif, afektif ya, ranah pembentukan nilai di sini, maka akan ini belum etika ya, ini masih pada mungkin dalam bahasa sederhana ketika manusia menggunakan pikiran dan hati nuraninya ya. Dan nuraninya kemudian bersatu padu dan sudah memiliki jiwa untuk yang akan dia perbuat, maka akan ada proses yang lain dulu sebelum ke etika, yaitu moralitas ya. Moral, pembentukan moral. Jadi moral itu sebenarnya belum ke perbuatan ya, karena kalau perbuatan itu ke attitude ya. Jadi moral itu kalau saya ibaratkan begini, kalau moralitas, jadi membentuk moralitas bangsa. Moral itu belum tercermin sebenarnya. Tapi seperti halnya kalau ada lomba sprint gitu ya, si wasit baru mau mengibarkan bendera ya, bersedia siap, tak mau iya lah gitu ya. Nah sebelum bilang iya, orang itu sudah punya tenaga untuk bergerak. Jadi ada moralitas karena sudah menyatukan antara hati dan pikiran.
Nah, kesatuan antara nilai, norma, dan moral itulah yang saya sebut dengan etika. Karena sudah merupakan manifestasi dari perbuatan manusia. Namun masalahnya, apakah setiap manusia itu menggunakan hati dan pikirannya nggak kalau dia berbuat? Kan begitu. Karena kan etika itu mengarahkan manusia untuk mengarah kebaikan. Jadi setiap manusia memiliki potensi yang baik, ya, karena dia punya nilai hati nurani, punya kejujuran. Tapi kan tidak semua yang diperbuat oleh manusia itu adalah kebaikan. Ada apa dengan hal itu? Yang tadi, saya teringat begini, salah satu adegan dalam film yang saya dulu sukai, atau bukan saya sukai sih, ya yang paling fenomenal dulu ya di tahun 2002, namanya judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Ya, pernah mendengar? Ada adegan di sekolah dulu, pertarungan antara Rangga dan Cinta. Apa ya, lupa lagi ininya. Kurang lebih seperti inilah. Kata Cinta, semenjak gue kenal sama lu, gue berubah jadi orang yang beda. Kata si Cinta itu ya. Kan Rangga bingung sebenarnya. Nah, kan diibaratkan Rangga itu tokoh laki-laki yang dingin, yang tidak punya teman ya. Kan marah-marah Cinta juga. Emang kalau lu gak punya teman sama sekali, kata Cinta, apakah itu salah gue? Apakah salah teman-teman gue? Seperti itu ya. Jadi karena Rangga bilang ke Cinta, kamu orang yang tidak punya prinsip gitu ya. Sehingga membuat Cinta marah. Kemudian akhirnya ada adegan yang berhubungan dengan mata kuliah ini ya. Ketika misalnya Cinta memutuskan untuk tidak mau lagi berteman dengan Rangga gitu ya. Dia bilang Rangga ke Cinta, Cin, kan aduh. Salah satu di antara kita ada yang punya hati dan punya otak. Tapi sayang kamu Cinta tidak punya kedua-duanya. Artinya kalau seseorang bertindak atau berkata tanpa menggunakan hati dan pikiran adalah orang tersebut sedang apa? Sedang labil, ya. Emosi itu kan, ya betul nggak? Jadi ada kalanya manusia itu bisa emosi karena tidak sempat menggunakan pikiran dan maupun hati gitu ya. Langsung aja berkata, langsung aja berbuat. Itulah pentingnya memupuk ketenangan batin, ketenangan jiwa ya, memupuk akal, memupuk nurani ya. Ya apa kan dalam manusia tidak bisa sempurna ya, sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk moral gitu ya. Ada kalanya ada emosi ya. Tapi kan biasanya kalau manusia terlalu dominan pikiran misalnya ya, saya kira potensi keburukannya akan lebih banyak gitu ya. Misalnya contoh perilaku yang kurang baik, yang tidak baik, koruptor, ya, penjahat, pencuri, perampok. Apakah mereka ketika mau merampok langsung merampok atau berpikir dulu bagaimana teknis-teknis merampok? Bagaimana berpikir teknis-teknis mencuri kan gitu. Mereka tentunya menggunakan pikiran. Tapi persoalannya apakah hanya pikiran aja langsung diberbuat atau mereka atau menggunakan nurani juga, menggunakan hati juga. Kalau ditanya misalnya perampok ya kamu ngerampok ngapain? Coba tanya Hatena. Pasti ngaku bahwa itu perbuatan yang salah gitu ya. Perbuatan yang melanggar atau merugikan orang. Sebaliknya kalau misalnya hanya menggunakan perasaan saja itu kan istilahnya sekarang itu apa istilahnya? Rasa itu. Bapak ya. Betul? Yang bawa perasaan itu apa singkatannya? Baper. Iya, jadi kalau hanya perasaan aja berarti orang itu baper. Itu juga kurang baik gitu ya. Yang bagaimana ini seimbang? Oke, dalam ilmu psikologi ini ketika mindset, nah ini pola pikir tadi ya. Di sini ada attitude ya. Jadi sudah ada kesatuan antara moralitas. Ini saya beda antara bahasa etika psikologi umum dengan psikologi pendidikan ya. Ini yang lebih umum. Attitude, mindset plus attitude nanti akan karena ini pada akhirnya wujud perbuatan manusia itu akan menjadi karakter. Ingat bahwa mata kuliah saya ini mata kuliah umum ya, mata kuliah wajib. Tujuannya yang saya sebut sering dengan istilah nation character building. Ini membentuk karakter bangsa. Jadi tolak ukur dari sebuah pendidikan adalah perubahan perilaku, membentuk perilaku manusia menjadi lebih baik. Ya.
Krishna. Coba saya ingin Anda semuanya belajar menilai diri Anda. Satu kata aja ya, semuanya akan saya tanya. Dari Krishna. Krishna, kamu kira-kira orang yang berkarakter seperti apa? Mohon maaf Pak, ada gangguan sinyal bagaimana Pak? Coba semuanya dengar, saya ulangi ya. Kalian kira sebuah satu kata aja. Kalian ciri kalian tuh orang yang seperti apalah ya. Gak apa-apa, kita jujur menilai diri daripada menilai orang misalnya. Kalau misalnya saya suruh Ripa coba tilai Rehandra. Wah, Rehandra mah sok merebut kebogo saya cenah. Itu kan misi para saya. Ayo nama, coba sekarang kalian tilai diri saya, diri Anda. Kalian berkarakter orang yang bagaimana? Satu kata juga nggak apa-apa lah. Tidak perlu deskripsi. Yang penting Anda menggambarkan diri Anda orang yang bagaimana. Coba siapa yang mau pertama kali bisa menggambarkan dirinya sendiri? Boleh saya, Pak. Coba Dipal, kamu orangnya bagaimana? Keras kepala. Keras kepala. Oke. Bapak, Aisyah. Suka ngerasa gak enak pas sama orang lain. Tidak merasa enak. Ngerasa gak enak sama orang lain, Pak. Kalau Oh. misalnya apa-apa sama orang lain tuh ngerasa gak enak gitu. Oh. Pemalu itu ya. Ya mungkin sedikit makanya kayak itulah. Misalnya pemalu misalnya. Pemaaf atau apalah. Coba Ari Maulana. Oke, Ari abstain. Dita. Desti. Kurang percaya diri Pak. Oh, tidak pede ya. Minder. Tapi apa Pak? Nanti akan saya jelaskan ya. Siva. Kalau saya mungkin pemalu, Pak. Pemalu. Putri. Salma. Penyabar, Pak. Penyabar. Rehandra. Pendiam, Pak. Ya. Pendiam. Diam. Adinda Mulyana Duta Mahardika. Apa namanya, canggung Pak sama orang lain, gimana ya, kalau ngawalinnya tuh suka canggung gitu. Kalau Oke. Terus siapa barusan tuh sampai mana? Sampai Nindita Ratu. Pemalu. Malu. Karina Ajahra. Sama Pak, pemalu. Karika. Pemalu. Salma Hajar. Ini pemalu semua ya. Kuat batin, Pak. Apa? Ngabatin. Kuat batin. Oh, kuat batin. Berarti kamu mau pemain ilmu kebatinan ya. Luar biasa. Tadi saya sekali konsul lah ke Anda. Terus siapa lagi? Ini Krisna udah ya tadi ya? Krisna Yanti? Belum? Krisna kira-kira apa? Apa? Pendendam? Kalau aku mah cuek. Cuek. Devina. Jahrani. Bawel, Pak. Bawel ya. Nur Korina. Ceroboh Pak. Ceroboh. Amelia. Lisna. Sumi. Pelupa. Nurul Azizah. Pemalu, Pak. Malu. Ai Mawar. Pemalu Pak. Malu. Rian Priyadi. Kalau saya sih temperamen, Pak. Temperamen. Anida. Iya, pemalu Pak. Malu. Mepita. keras kepala Pak. Widi. Pemalu Pak. Pemabuk.
Pemalu. Oh. Mela Wulandari. Dinda Puspitasari. Peduli, Pak. Peduli. Salsa Dwi Hartono Putri. Cerewet, Pak. Talia. Jutek, Pak. Muhammad Jahran. Pemaaf, Pak. Pemarah. Devina Sari. Oh, pemaaf. Devina Sari. Mudah berteman, Pak. Udah bertengkar. Berteman. Awas harus buktikan ya. Kalau kamu nanti tidak mau jadi teman saya, berarti kamu gagal. Nu Amalia Juhub. Ceroboh, Pak. Robo. Intan Aulia. Malu-maluin, Pak. Malu-maluin. Kemala. Saya, Pak. Cerewet. Ai Hesti. Susah bersosialisasi sama orang baru, Pak. Oh, jadi kamu orang perempuan sosialita ya? Kalau gitu mah. Oke. Kelihatan sih. Kamu tuh pakai anting juga sekilo tuh. Anissa Rahmawati. Rahmatia Dwi. Lupa, Pak. Lupa. Ginting. Gian Dwi. Gian Dwi. Pemalu, Pak. Pemalu. Asal nanti kamu oke ya. Pemalu. Malu mah. Era dia mau bener-bener oke mah. Saking pemaluna. Aldian Dwi. Kami, Pak, pemalu. Oke. Jadi sebenarnya ya dari sekian karakter yang Anda sebutkan, tadi ada yang merasa cerewet, ada yang merasa pemalu, ada yang merasa bawel. Saya yakin semua potensi itu ada di setiap orang gitu ya. Walaupun misalnya Widi pemalu, misalnya teman-teman tadi yang ngakunya pemalu, suatu saat pasti Anda juga bisa berani untuk tampil percaya diri. Ya. Atau orang yang selalu percaya diri juga pasti tentunya akan sesekali juga dia akan bisa diam gitu kan ya. Orang yang marah-marah terus misalnya ya. Apakah setiap waktu marah gitu kan? Orang yang keras kepala sesekali pasti dia punya hati juga gitu kan ya. Tinggal bagaimana kok kita bisa menilai ataupun bisa orang lain menganggap bahwa oh dia mah kadang ya orangnya angkuh misalnya. Kadang dia mah orangnya pelit, dia mah orangnya mudah marah. Kenapa bisa ditilai seperti itu orang lain? Karena karakter itu adalah perilaku yang dominan ya. Sebenarnya karena yang dominan keluar dari diri kita, misalnya kalau kita dicap sebagai orang yang mudah marah, berarti memang kita keseringan dalam diri kita yang muncul adalah marahnya gitu ya. Dari mungkin 100 perbuatan sehari, 90 kali marah, 10 kali tidak marah. Atau sebaliknya, orang yang pendiam 90 kali diam, 10 kali aktif gitu ya. Artinya bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk berubah gitu ya. Betul nggak? Makanya saya mengatakan dalam konten yang kedua ya. Jadi kalau jadi kita, karena manusia itu adalah makhluk yang misterius ya. Secara filosofi kan manusia, definisi manusia adalah makhluk yang misterius. Tidak bisa kita menilai orang lain ya hanya dalam satu sudut pandang. Saya mungkin kalau sekarang nembak Devina, yuk jadian sama saya misalnya. Mungkin tidak langsung jawab, oke Pak, saya juga suka sama Bapak. Mungkin perlu 10 kali. Setelah dirayu, dikumaha, barulah kan berubah hatinya luluh, lantah hatinya, barulah menerima cinta kita misalnya. Karena itu manusia ya. Dari awal misalnya kalau orang ke kita tidak pernah, kita nggak punya dosa ke orang itu ya, sinis terus ya, kawas sendiri ke kita kan nggak bisa mengubah ya Allah kan. Makanya kalau pada akhirnya kita meminta kepada ya Allah mudah-mudahan dia dibulak-balikan hatinya kan gitu.
Nah, bagi laki-laki juga seperti itu. Jadi jangan patah hati, jangan patah semangat kalau ditolak terus-menerus ya. Lah hari ini dia nolak, mungkin besok dia akan lebih nolak mungkin. Gitu ya. Atau pasrah ke Allah, ya Allah, kalau dia memang jodoh saya, berikanlah kepada saya. Kalau dia bukan jodoh saya, ya Allah, tolong jodohkanlah saya. Harus maksa doa juga ya, karena sesekali gitu ya. Karena yang membulak-balikan hati itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, kalau kita ada pemilik hati yaitu ya Tuhan kita gitu ya. Jadi itulah manusia ya. Jangan terlalu percaya sama manusia ya. Yang sewajar-wajarnya aja. Ya. Jadi itu ya Ripal, kurang lebih bahwa yang namanya proses terbentuk. Jadi berat ya untuk menjadi orang yang baik itu berat. Ya karena belum tentu kita begini ya, jadi manusia itu serba salah kadang-kadang ya. Kita nggak punya celah pun, nggak punya dosa, kadang-kadang orang kan tiba-tiba aja membenci kita ya. Kita ngomongin tidak pernah, nyinggung juga tidak pernah. Kalau orang dasar udah nggak suka, tetap aja akan tidak suka. Apalagi kita percaya sama orang ya. Widi sama Mela itu wah soulmate banget dari awal ketemu kuliah langsung klop. Sampai dibongkar semua rahasia-rahasianya. Tiba-tiba sehari kemudian semua rahasia Mela tahu satu kampus. Berarti siapa coba yang membocorkan rahasia Mela? Ya karena Mela curhatnya dengan Widi, artinya berarti Widi ini tipe orang yang tidak bisa dipercaya kalau dijadikan tempat curhat. Makanya tolong percaya ya. Saya tuh pernah percaya ke AWW ya dari dulu juga. Dulu awal waktu dari zaman saya pacaran SMP SMA semua wanita bilang I love you babe forever and forever. Wah iya KB ya perempuan. Di pika kuliah semua perempuan ngomonglah I love you forever ke saya tanya. KB mendalam semua. Geus lulus pada dikawin ku batur tah. Itu dianggap saya. Jadi itu ya. Tempat saya. Jadi kalau Anda tanya bagaimana karakter Bapak, saya itu bukan tipe laki-laki setia gitu ya. Dan karena saya tidak mudah percaya pada perempuan gitu ya. Tapi kalau kalian harus yakin ya. Kalau tadi ada pertanyaan sosok tokoh yang menjadi apa? Ada pertanyaan dari siapa nih di YouTube? Siapa yang menjadi contoh suri teladan tentang etika di Indonesia? Kosta Adi Saputra ya, saya jamin itu. Kalau anak nanya sosok soalnya saya bingung. Sahadoi, nggak suka saya nunjuk diri saya. Oke, mau nggak jadi orang baik? Ya, ya berat gitu ya. Karena apalagi berhubungan dengan politik, ya berhubungan dengan kekuasaan, tentunya itu akan lebih berat lagi ya. Oke, kan itu pertanyaan tentang etika kurang lebih ya, dimensi-dimensi nilai-nilai etika adalah bagaimana ya manusia itu yang dengan segala dinamika kehidupannya, dengan segala dinamika tantangannya, dengan kemisteriannya diri manusia itu akan mengalami sesuatu yang tadi ya. Jadi ya timbal baliknya sebenarnya ke kita ya, ke pilihan kita. Kita mau jadi orang yang berharga atau tidak ya tergantung diri kita ya. Dan sebenarnya ya dengan adanya sistem pendidikan seperti ini gitu ya, harusnya idealnya semakin ilmu semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi ilmunya ya semakin baik pula akhlaknya ya, etikanya. Sekali lagi saya sering menekankan ya teman-teman, kita ini lembaga pendidikan gitu ya. Perguruan tinggi itu pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi, bukan lembaga pembelajaran tinggi. Jadi kalau Anda hanya mengejar misalnya belajar tentang ilmu, hanya bagian kecil dari pendidikan, belajar ilmu kesmas sampai menjadi sarjana kesmas. Tapi dalam semua tokoh yang teori tentang pendidikan, apa itu pendidikan? Semuanya diawali oleh proses perubahan perilaku, proses memanusiakan manusia. Itulah pendidikan ya. Jadi sangat sayang kalau intelektualitasnya bagus ya, tapi nilai moral, nilai karakternya atau sukses di kognitif tapi afektif sama psikomotornya gagal. Dan itu banyak terjadi ya. Yang kemarin divonis oleh Tipikor ya, seorang gubernur, satu-satunya gubernur di Indonesia dari Nurdin Abdullah dari Sulawesi Selatan, dia bergelar profesor ya. Dengan Pak Anies mungkin ya, Pak Anies Baswedan ya. Artinya
dalam politik itu tidak ada lagi orang baik gitu ya. Karena politik berbicara tentang kekuasaan ya. Oke, itu coba akan saya komen tadi aja pertanyaan-pertanyaan dari etika politik ya. Yang tadi yang saya baca dulu ya, yang saya dapat baca, kalau memang ada yang merasa perlu bahas lagi silakanlah. Kalau nanti ada yang masih kurang untuk saya uraikan. Ini dari Oke, ini ada yang bertanya mengenai politik ya. Bentar, saya yang menutup dulu pintu ya. Ada yang berisik ke sini. Ya kalau saya ulangi ya, kalau secara luas semua manusia itu berpolitik ya, karena saya sebut dengan John Politikon ya, itu kata Aristoteles ya, muridnya Plato. Jadi kalau dalam filsuf itu, kalau Plato itu muridnya Aristoteles ya. Nah Plato sendiri punya guru namanya Socrates dalam ilmu filsafat seperti itu. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang paling awal ya, dengan bersama dengan ilmu filsafat ya. Ilmu yang cukup ini. Nah, secara umum politik adalah manusia ya, tanpa kita masuk ke partai politik pun itu kita sudah berpolitik ya. Anak kecil misalnya minta jajan ke orang tua, ini lalu di politik manusia contoh ya. Misalnya anak kecil mau minta jajan ke orang tua. Kalau misalnya di rumah tidak ada siapa-siapa, orang tua kan bisa nolak gitu ya. Janganlah jajan mulu misalnya. Tiba-tiba di tamu, orang tuanya sedang menerima tamu. Penting di rumahnya, di ruang tamu. Muncul anak kecil, papa, minta jajan. Saya yakin 100% orang tua, 150% orang tua pasti akan mengasih jajan ke anak itu di hadapan tamunya gitu ya. Karena merasa malu. Masa gengsi anak dosen bisa merjajan budak kan gitu. Yang awalnya mau biasanya ngasih 2.000, saya kasih 200.000 misalnya gitu ya. Saking gengsinya. Berarti anak kecil sudah bisa berpolitik ya. Itu naluri gitu ya, naluri. Insting politik manusia. Itu secara umum ya. Atau dengan saya mengatakan misalnya, Pak saya emang nggak mau ikut-ikutan politik, saya mah tidak mau ikut MUMAS kalau nanti Anda MUMAS, saya tidak mau ikut BEM, tidak mau ikut pemilu di Pilpres, di Pilkada. Anda mengatakan tidak, Anda juga sudah berpolitik, gitu kan? Makanya ada golput. Golput adalah sikap politik kan? Abstain. Itu sikap politik walaupun mengatakan tidak. Saya mah anti politik, nggak bisa. Selama dia masih hidup, orang berpolitik. Itu secara umum. Tapi kalau bicara politik praktis, ya politik yang untuk kekuasaan. Masuk partai politik, anggota partai politik, menjadi pendukung terang-terangan. Pak Jokowi itu adalah pemain politik praktis ya. Ahok, karena dia tujuannya jelas untuk mendapatkan kekuasaan. Itu contoh politik praktis. Karena politik itulah kendaraan untuk menuju kekuasaan politik. Apakah itu dilarang? Tidak ya. Justru kalau memang politik itu ingin lebih etis, harus dipenuhi oleh orang-orang baik, gitu kan? Tapi kan akhirnya orang mengatakan, tolonglah, jangan sampai ulama asup ke partai politik, asup ke dunia politik, nanti akan kabawa gelo misalnya. Yang apa-apa sebenarnya gitu ya, berjuang mahelaanan ya. Kali itu mah akhirnya nanti perjuangannya, apakah, bentar ya ada kartu telepon. Assalamualaikum Bu. Ya. Mohon mangga weh mereka Pak Adi weh. Ibu terus di gedung Retro Can. Oh, kira-kira seberapa menit deh Ibu ke dia? Mangga atuh lah. Abi nuju di Zoom, Ibu mohon kantun naik ke naon Bu? Naik oke. Keterangan ka Pak Adi weh mohon. Bias naik ke lantai 2 ruang MKWU data saha mun. Ya, sama-sama Bu. Selamat. Oke, jadi itu ya.
Jadi politik praktis adalah politik yang untuk tujuannya jelas kekuasaan, jadi gubernur, jadi DPR. Boleh berpolitik secara praktis, tapi ada batasan politik itu etika ya, itu batasannya etika moral ya. Tapi kan persoalannya dia menggunakan atau tidak. Ini yang berat ya. Ketika moralitas etika tidak digunakan. Karena pada akhirnya, nah kalau balas budi itu kadang-kadang begini kan, manusia itu kadang-kadang lupa diri ya, lupa teman. Banyak para pengkhianat. Sebagaimana kehidupan gini aja gitu ya. Kadang-kadang kita ini sedang susah ditolong oleh orang lain ya. Ada yang membantu Anda di saat susah. Di saat Anda senang, kadang-kadang Anda melupakan teman yang membantu Anda di saat Anda susah. Nah, dalam dunia politik banyak yang seperti itu masalahnya ya. Ketika dia menjadi pejabat, didukung oleh orang lain misalnya, dengan habis-habisan pendukungnya. Ketika dia menjabat dan sukses menjadi pejabat tinggi tersebut, kadang-kadang dia melupakan, tidak ada balas budi ke orang tersebut. Bahkan menjadi musuh. Ya. Nah, contoh yang paling nyata misalnya, apakah apakah Pak Jokowi dan Prabowo itu tiba-tiba musuh dalam 2 pilpres? Tidak kan? Sebelumnya, ini contoh yang mudah aja gitu ya. Karena ini politik gitu ya. Bukan berbicara matematika ya. Bukan berbicara perasaan kalau politik itu. Tapi berbicara ya kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Sebelumnya kan 2012 Pak Jokowi, Ahok itu didukung oleh Pak Prabowo misalnya di Pilkada DKI dan menang. 2 tahun kemudian kan akhirnya menjadi musuh politik di Pilpres 2014 sampai 2 kali Pilpres sampai terpecah belah ya, cebong kampret. Tiba-tiba setelah 2019 mereka rujuk lagi kan gitu ya, bisa akur lagi. Ya. Makanya saya bilang putus nyambung aja seperti itu dalam politik itu. Megawati dengan Prabowo kan dulu juga berkoalisi di 2009. Tapi kalah sama Pak SBY. Sebalik dulu zaman Pak SBY juga sama ya. Pak SBY itu sebelum menjadi presiden dengan Pak Yusuf Kala merupakan menterinya Ibu Megawati, anggota kabinet Ibu Megawati. 2005, 2003, 2004. 2004 Pak SBY dan Ibu Megawati bertarung di Pilpres sampai 2 kali Ibu Megawati kalah. Sampai sekarang kan Ibu Mega sama Pak SBY tidak pernah berhubungan lagi, padahal pernah kerjasama di satu pemerintahan. Jadi bisa seperti itu ya dalam kehidupan politik itu. Tapi kalau keadaan tertentu mungkin bisa aja lah, terpaksa kita berbeda pandangan kalau memang itu sudah berbeda gitu ya. Sudah beda prinsip, sudah beda tujuan. Tapi kalau dengan mudah misalnya, yang penting gue mau berkuasa, terlalu kasar misalnya ya, terlalu kasar, kadang-kadang sehari jadi teman, sehari kemudian jadi musuh, atau sebaliknya, terus saja seperti itu. Kalau terlalu kasar kan akhirnya tidak, ya kayak kontes apa gitu ya, kayak lebih dari anak TK. Jadi seolah politik itu tidak ada harganya. Dan sekarang demikian terjadinya, gitu ya. Di mana tidak ada lagi ya nilai gitu ya. Oke, kurang lebih itu ya. Pertanyaan bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang manusia makhluk yang berpolitik dapat menyadari penerapan batasan-batasan tersebut ya. Tinggal Anda praktekkan aja coba dalam kehidupan kecil, dalam pertemanan dengan nanti di kuliah, di kampus. Anda bisa nggak menjaga hubungan baik dengan teman gitu ya. Kalaupun berbeda pendapat bagaimana, apakah akan dibawa ke warung kopi atau hanya berbeda dalam pikiran saja ya. Kalau kita lihat sejarah Indonesia saja ya, hampir semua teman-teman Soekarno di masa pergerakan nasional, di masa syarikat Islam, banyak yang dihukum oleh Soekarno setelah Soekarno berkuasa kan. Ya. Musso dihukum mati ya. Atau Suwiryo kan teman satu sekolahnya, satu kamarnya. Muhammad Natsir dipenjarakan. Sultan Syahrir dipenjarakan di saat tidak lagi satu pandangan. Mungkin hanya Bung Hatta yang nggak dipenjarakan ya. Cuma Bung Hatta mundur dengan sendirinya. Karena kalau sama Bung Hatta Soekarno tidak seberat kalau sampai harus memenjarakan Bung Hatta, walaupun berbeda pendapat dengan Bung Hatta di tahun 56. Ya sedikit itulah yang saya sebut dengan etika, gitu ya. Mungkin Soekarno punya etika yang baik kepada Bung Hatta, ya. Cukup dengan tidak lagi bekerja sama dalam satu pemerintahan, ya. Tidak sampai ke saling memenjarakan, saling melaporkan kayak sekarang kan. Oke. Yang dari Adinda Mulyana, Duta Mahadika ya.
Manusia sebagai John politikon, makhluk yang berpolitik, siapapun ingin berkuasa. Apabila sudah berkuasa, cenderung selama-lamanya ingin berkuasa. Bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai makhluk yang berpolitik agar tetap menggunakan etika dan moral baik sehingga tetap berpedoman pada ideologi Pancasila. Terima kasih, Pak. Nah, kalau batasan kekuasaan sebenarnya bukan hanya etika, tapi juga hukum ya. Hukum tertinggi dalam sebuah negara adalah Undang-Undang Dasar 45. Betul nggak? Makanya dalam Undang-Undang Dasar negara itu atau dalam konstitusi negara dibatasi kekuasaan itu. Menjabat 5 tahun dan dapat dipilih lagi. Kalau nggak dibatasi, itu akan zaman raja kan nggak dibatasi ya, betul nggak? Sampai sepayah namanya raja makin gitu. Karena memang tidak mau, bahkan saking serakahnya raja tidak mau memberikan kekuasaan ke siapapun kecuali keturunannya. Ada putra mahkota kan istilahnya seperti itu. Ada pangeran. Yaitu manusia ya. Kasus yang terjadi setelah modernisasi misalnya di Indonesia, Soekarno pernah mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Buat apa ada Indonesia, ada negara merdeka kalau seperti raja dulu zaman Orde Lama. Berarti itu juga membuktikan bahwa politik itu bisa mengatur hukum. Hukum itu jangankan dilanggar, jangankan dirubah, dilanggar aja bisa. Ya. Itu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tadi kalau moral adalah persoalannya kan berat kalau moral itu ya. Kalau moral itu kan sadar tidak ya? Orangnya sadar atau tidak? Nah, etika ya. Ini wujud sikapnya adalah kesadaran. Apa-apalah, ini kesadaran ya. Ukurannya baik dan apa? Baik dan buruk. Nah, hukum ini hukum positif ya, hukum negara. Hukum itu paksaan. Karena ada tertulis. Kalau mencuri sekian rupiah maka dihukum penjara, itu paksaan, dihukum positif. Apa ini benar dan salah? Secara hukum. Benar dan salah. Etika, hukum, nah ini politik. Apa hubungannya? Ini sangat berhubungan ya. Politik adalah proses untuk kekuasaan. Salah satu fungsi kekuasaan adalah membuat aturan negara, yaitu yang disebut dengan hukum. Jadi pada intinya, hukum adalah produk politik. Omnibus Law, Cipta Kerja, itu buatan politik. Antara eksekutif legislatif, yang banyak didemo oleh anak STM, oleh tokoh-tokoh nasional. Sampai MK membatalkan Cipta Kerja. Tapi berarti ketika membuat aturan, Pak Jokowi dan DPR itu, apa yang landasan berpikirnya? Apakah Pancasila, apakah moral, atau ada yang menekan dari pihak asing misalnya, supaya merugikan rakyat, merugikan buruh, merugikan pekerja di Indonesia. Kan itu kurang lebih seperti itu. Jadi politik itu penting untuk kekuasaan, untuk aturan negara. Ya. Bisa dibayangkan ya, kalau seandainya politik penuh dengan intrik, penuh dengan hanya untuk kekuasaan semata, tanpa ada tadi yang disebut dengan etika ini di sini tidak dihadirkan. Yang penting orang siapapun, yang penting syahwat, yang penting mah ayah kekuasaan supaya bisa membuat ini, kan gitu. Jadi akan menjadi semacam harga matematikanya, berarti adanya hukum yang tidak sehat diakibatkan oleh proses politik yang tidak sehat. Proses politik yang tidak sehat berarti diawali oleh manusia yang berpolitik yang tidak sehat atau tidak menggunakan etika pada saat dia melakukan transaksi politik maupun membuat produk politik. Apa itu produk politik? Kekuasaan dan hukum negara. Jadi ini satu lingkaran yang harusnya satu kesinambungan ya. Kalau etika politiknya baik, maka akan muncul pemimpin yang baik. Kalau ada pemimpin yang baik, maka akan ada produk hukum yang baik. Kalau ada produk hukum yang baik, berarti ada keadilan dan kebijaksanaan dari negara tersebut.
Oke, itu ya. Kan dasarnya jelas ya Pancasila kalau Indonesia itu. Ternyata ada berapa orang yang Kesmas B ya. Nah, dari Dita ya. Nah, ditanya politik berbicara tentang power ya. Kekuasaan, autoriti, kewenangan, legalitas, legitimasi. Namun ternyata etika dan moral dalam politik dapat dikesampingkan. Bagaimana menurut Bapak secara untuk menanamkan etika? Nah, ini kan saya sudah sampaikan tadi ya. Dimulai dari kita paham bahwa ada nilai moral dan etik ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Harus punya pertimbangan moral sebelum bertingkah laku. Ripal, bagaimana pendapat Bapak agar kita bisa bertahan untuk menerapkan politik yang beretika dengan kondisi mayoritas melakukan hal yang sebaliknya? Nah, gerakan mahasiswa, gerakan moral coach ya, gerakan moral. Ketika kekuasaan dijadikan sebagai bancakan politik, turunlah generasi muda. Makanya saya mengadakan webinar kepemudaan di Oktober kemarin supaya ada punya inspirasi ya. Karena perubahan-perubahan politik yang besar itu semuanya diperankan oleh para pemuda yang punya kejujuran. Oke, itu ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi yang tidak saya bacakan. Terakhir lah saya tunggu ya. Ya lah teman-teman semua, kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas mungkin cukup ya, karena informasi sudah saya ya ada. Izin bertanya mengenai tugas Pak, yang tugas Oh iya, laporan. silakan. Yang di poin keempat kan itu presentasi, uraikan materi presentasikan. Ya. Nah, yang diuraikannya itu materi keseluruhan dari bab 7 atau hanya materi yang dipaparkan di video Ya. di video kemarin Pak? Yang di video aja. Jadi sebenarnya itu walaupun tugas kelompok, itu kan tugas kelompok ya, tapi penilaiannya individu gitu ya. Kalian ini selama, jadi kontribusi kalian dalam kelompok itu ngapain, itu sebenarnya yang ingin saya nilai ya. Paham nggak? Ya Pak, satu lagi Pak, Ya, untuk silakan. UAS materinya dari mana Pak? Dari ideologi ya. Dari ideologi, filsafat, etika, dan ilmu ya, iptek yang terakhir. Ya Pak, baik, terima kasih. Ya. Gimana? Cukup ya? Baik teman-teman semua, mohon maaf ya, dalam satu semester ini kita telah melakukan perkuliahan dengan tidak normal. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya di semester 2 ya, di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.